Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian? Saya harapkan kalian semuanya tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Anak-anak, pada pagi hari ini kalian bersama Bu Titi dalam program belajar dari rumah bersama guruku. Bagaimana? Sudah siap semua dalam menerima materi dari Bu Titi? Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Anak-anak, pada pagi hari ini Bu Titi akan memberi materi tema 2, bermain di lingkunganku, kelas 2. Subtema 2, bermain di rumah teman. Dengan materi keragaman wujud benda yang ada di sekitar kita. Anak-anak, benda-benda di sekitar kita sangat banyak sekali. Dengan pembelajaran kali ini, Bu Titi harapkan kalian bisa membedakan wujud-wujud benda yang ada di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mulai pembelajarannya ya, kita buat yel-yel agar kita lebih semangat dalam belajar. Yuk, tirukan Bu Titi ya. Kalau Bu Titi bilang, anak-anak, apa kabar? Kalian bilang, alhamdulillah, saya sehat, saya hebat. Yes, yes, yes. Tirukan ya. Anak-anak, apa kabar? Alhamdulillah, saya sehat, saya hebat. Yes, yes, yes. Wah, bagus sekali anak-anak. Kalian bersemangat dalam belajar hari ini. Lebih semangat lagi, Bu Titi punya lagu yang sangat bagus. Ya, coba kita bersama-sama mendengarkan lagu yang berjudul Kapal Api. Ya, coba semuanya menirukan lagu Kapal Api yang akan dinyanyikan Bu Titi ya. Titik jauh di tengah laut, makin lama makin jelas bentuk rupanya. Itulah kapal api yang sedang berlayar, asapnya yang putih mengepul di udara. Lihatlah sebuah titik jauh di tengah laut, makin lama makin jelas bentuk rupanya. Itulah kapal api yang sedang berlayar, asapnya yang putih mengepul di udara. Iya anak-anak, bagaimana lagunya? Enak bukan? Kalian semua pasti suka lagu Kapal Api. Anak-anak, pada gambar di atas itu ada kapal api sedang apa ya? Kapal api sedang berlayar. Ya, kapal api di mana ya tempatnya anak-anak? Iya, di mana? Di laut. Ya, bagus sekali. Kapal api berlayar di laut. Saat kapal api berjalan, kapal api mengeluarkan apa anak-anak? Kapal api mengeluarkan asap. Ya, anak-anak, kalian semua pasti pernah melihat kapal api ya. Benda di sekitar kita ini bukan hanya kapal api saja, banyak sekali benda-benda yang ada di sekitar kita. Mereka mempunyai bentuk dan wujud yang berbeda-beda. Mau tahu? Coba saksikan video yang akan ditampilkan oleh Bu Titi saat ini.
Ayo kita membuat jus jambu. Ayo. Bahan-bahannya adalah blender, pisau, sendok, saringan, dan 12, dan jambu, gula pasir, susu, air. Pertama-tama kita masukkan jambu ke dalam blender. Lalu masukkan gula pasir ke blender. Kita ambilkan susunya. Lalu kita masukkan susu. Kita tolong ambilkan air. Cukup. Kita tutup. Kita blender. Lalu kita saring. Sudah jadi, mari kita minumlah ya. Wah, enak sekali. Wah, bagus sekali ya anak-anak videonya. Dalam video Bu Titik tadi, kalian amati ada teman-temannya Naya sedang apa ya? Iya, Naya dan teman-temannya, mereka sedang bermain. Mereka bermain sangat rukun sekali anak-anak. Bagaimana dengan kalian? Saya harapkan kalian juga selalu hidup rukun dengan teman-teman kalian, tidak bertengkar dan saling menyayangi. Sesuai dengan pengamalan Pancasila keberapa anak-anak hidup rukun itu? Ya, bagus sekali. Sila keberapa ini? Ya, sila ketiga. Kita dimanapun harus hidup rukun dengan teman-teman, dengan saudara, dengan teman di sekolah ataupun teman yang ada di rumah. Anak-anak, saat Naya bermain, Naya membawa apa ya tadi? Siapa yang tahu? Iya, Naya membawa simpai. Anak-anak tahu simpai? Pasti semua aja tahu tentang simpai. Simpai adalah benda yang terbuat dari plastik yang berbentuk lingkaran, yang biasanya digunakan anak-anak dalam bermain hula hoop. Ya, kalian pasti suka permainan itu. Ya, coba saat Naya bermain simpai, simpai Naya jatuh anak-anak. Apakah simpai itu bisa berubah anak-anak? Ya, simpai tetap meskipun dia jatuh ke bawah. Saat Naya membawa simpai masuk rumah, apakah simpainya berubah anak-anak? Tidak, bukan? Anak-anak, simpainya Naya tetap tidak berubah meskipun dibawa masuk ke dalam rumah. Misalnya simpai itu disimpan Bu Titik di almari ya. Apakah akan berubah simpai itu? Tentu saja tidak. Simpai tidak akan berubah. Berarti simpai termasuk benda apa ya? Siapa yang tahu anak-anak? Wah, bagus sekali. Simpai termasuk benda padat. Kalian tahu apakah benda padat itu? Ya, semua pasti tahu apa benda padat. Banyak sekali contoh-contohnya di sekitar kita. Coba contohnya benda padat adalah, ya ini adalah contoh-contoh benda padat yang ada di sekitar kita. Ada buku, kalian semua pasti punya buku di rumah. Ada apa lagi itu? Yang berwarna-warni, pensil. Pensil juga termasuk benda padat. Ya, simpainya Naya juga termasuk benda padat. Kemudian ada lagi satunya apa ini? Kursi. Kursi juga termasuk benda padat. Coba sekarang Bu Titik mau tanya di rumah kalian, ya, benda padat apa saja yang ada di rumah kalian? Ada lagi itu televisi, kemudian apa lagi? Meja belajar juga termasuk benda padat. Kemudian apalagi ya tadi yang membuat jus jambu? Blender ya anak-anak. Sekarang benda padat itu benda yang bagaimana? Ya, jangan kemana-mana. Bu Titik akan datang kembali setelah jeda berikut ini bersama Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo, kembali lagi bersama Bu Titik dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak, tadi Bu Titik sudah memberi contoh benda-benda padat. Nah, sekarang apakah benda padat itu? Yuk kita baca teks yang ada di televisi kalian bersama-sama. Benda padat.
Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk tetap. Ukuran benda padat juga tetap. Contoh benda padat adalah simpai. Jika dipindahkan dari meja ke lantai, bentuk simpai dan ukuran simpai tidak akan berubah. Jika simpai dipindahkan lagi ke lemari, bentuk dan ukuran simpai juga tidak akan berubah. Adapun dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tetap. Ini menunjukkan bahwa benda padat adalah benda yang selalu tetap, tidak berubah walaupun di mana tempatnya. Sudah paham anak-anak tentang benda padat semuanya? Ya, bagus sekali semuanya sudah paham tentang benda padat. Dari video tadi ada anak yang membuat apa ya? Ya, jus jambu. Karena Naya dan teman-temannya kehausan, dia kepanasan, akhirnya mereka ingin minum. Ya, Kak Fatir dan Naya akhirnya mereka membuat jus jambu. Siapa yang suka jus jambu? Pasti semuanya suka minum jus jambu. Karena jus jambu adalah minuman yang sehat dan juga sangat bergizi. Anak-anak, apa saja coba diingat-ingat ya bahan dan alatnya yang digunakan Kak Fatir dalam membuat jus jambu. Coba sekarang alatnya apa saja, yuk kita ingat-ingat. Siapa yang ingat? Apa? Wah, bagus sekali kamu masih ingat. Ayo kita sama-sama kita sebutkan alat-alatnya. Yang pertama adalah blender, yang kedua pisau, yang ketiga sendok, yang keempat saringan, yang kelima adalah gelas. Bahannya apa saja ya Bu Titik, kok lupa? Kalian masih ingat apa enggak? Wah, masih ingat, bagus sekali. Bahannya yaitu jambu merah, air, gula, dan susu. Anak-anak, yuk kita ulang caranya ya, supaya kalian semua nanti di rumah bisa membuat jus jambu ya anak-anak. Ya, caranya kita cuci dan kita bersihkan dulu jambunya, kemudian dipotong-potong. Setelah dipotong-potong, jus jambu dimasukkan blender, kemudian ditambah gula, kemudian ditambah susu, yang terakhir dikasih apa ya anak-anak? Wah, pinter sekali. Yang terakhir dikasih air ya. Setelah itu kita blender jus jambunya. Trara, sudah selesai jus jambunya ya. Kemudian jus jambu disaring dulu. Kemudian dimasukkan ke dalam gelas. Akhirnya mereka dengan senang sekali meminum jus jambu itu. Anak-anak tahu tidak? Jus jambu itu termasuk benda apa ya? Wah, bagus sekali. Jus jambu adalah benda cair. Kenapa disebut benda cair? Ya, karena jus jambu berbentuk cair. Coba, saat Kak Fatir menuang jus jambu ke dalam gelas, bentuk jus jambu seperti apa anak-anak? Ya, bentuk jus jambunya seperti gelas. Seandainya Bu Titik menuangkan jus jambu tadi ke dalam botol, bentuknya seperti apa ya? Seperti apa? Ya, bagus sekali. Bentuknya akan seperti botol. Jadi, anak-anak, apakah benda cair itu? Nah, pasti semua tahu kan? Sekarang Bu Titik mau tanya. Sekarang di sekeliling kalian ada tidak benda cair? Oh, ada, bagus sekali. Apa itu? Air. Ya, air. Air juga termasuk benda cair. Apalagi Bu Titik punya contoh benda-benda cair. Ya, lihat, segar sekali ya anak-anak. Wah, benda cairnya yang satu apa itu? Ya, itu adalah air. Air dimasukkan ke dalam gelas. Yang kedua apa? Jambu, jus jambu yang dibuat Kak Fatir sama Naya tadi. Ya, ini dinamakan benda cair. Benda cair yang lain apalagi ya anak-anak? Ya, bagus sekali. Sirup. Apalagi? Apa? Minyak goreng. Pinter sekali. Apalagi ya? Siapa yang tahu anak-anak?
Pasti semua sudah mengerti tentang benda padat dan benda cair. Coba sekarang yang dinamakan benda cair itu apa ya? Dari tadi Bu Titi hanya ngasih contoh. Ya, benda cair adalah benda yang berbentuk cair dan selalu berubah-ubah mengikuti wadahnya. Benda cair memerlukan wadah anak-anak, memerlukan tempat. Seandainya jus jambu tadi tidak dituang ke dalam gelas, apa yang terjadi dengan jus jambu tadi anak-anak? Ya, jus jambu akan tumpah kemana-mana. Jadi benda cair itu memerlukan wadah dan tempat untuk dia menampungnya biar tidak tumpah ya anak-anak. Itu yang dinamakan benda cair. Masih banyak sekali benda-benda cair yang ada di sekeliling kalian ya. Nah, kemudian Bu Titi pengen tahu saat Naya masuk rumah tadi, Naya membawa apa ya? Yang ditiup Naya tadi apa ya anak-anak? Oh iya, balon. Naya meniup balon. Kalian tahu? Saat Naya meniup balon, di dalam balon berisi apa anak-anak? Udara. Bagus sekali. Dapatkah kalian memegang udara? Bisa enggak udara kita pegang? Tidak bisa ya, udara tidak bisa kita pegang. Bisa enggak kita melihat udara mana ya udara itu? Kan tidak bisa kita melihat udara ya, udara tidak bisa kita pegang, tidak bisa kita lihat. Lah, balon Naya tadi bisa terbang ke atas karena di dalamnya berisi udara. Masih banyak lagi bendanya yang di dalamnya berisi udara. Balon Naya tadi termasuk benda apa anak-anak? Siapa yang tahu? Ya, balon tadi termasuk benda gas. Kenapa dinamakan benda gas? Karena di dalam balon berisi udara. Anak-anak, jangan kemana-mana ya. Setelah jeda berikut ini, Bu Titi akan datang kembali dalam program belajar dari rumah bersama guruku. Hai, kembali lagi bersama Bu Titi dalam program belajar dari rumah bersama guruku. Anak-anak, tadi Bu Titi sudah menyebutkan berbagai macam bentuk benda gas. Ya, coba benda gas tadi yang pertama adalah balon. Balon berisi udara. Sekarang Bu Titi punya benda-benda gas yang lain. Contohnya, ini anak-anak. Ya, benda gas yang lain contohnya pelampung. Pelampung berisi apa anak-anak? Pelampung berisi udara. Ya, pelampung di dalamnya juga berisi udara. Kemudian apalagi yang termasuk benda gas? LPG. Mama kalian di rumah memasak pakai LPG bukan? Iya, mama kalian di rumah semuanya memasak pakai LPG. LPG itu di dalamnya juga ada benda gasnya. Ya, benda gas itu tidak bisa kita sentuh, tidak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan anak-anak ya. Ya, bagus sekali ya. Udara. Kita bisa merasakan kalau ada udara yang segar. Misalnya di bawah pohon, kalian duduk, wah, udaranya segar. Ya, kita bisa merasakan, tapi kita tidak bisa melihat udara tersebut. Contoh benda gas. Di sini ada contoh benda gas. Ada balon, ada pelampung, ada ban mobil, ada LPG, banyak sekali anak-anak ya. Jadi benda gas adalah benda yang tidak bisa kita lihat ataupun kita sentuh. Benda gas juga menempati ruang. Benda gas selalu berubah-ubah mengikuti wadahnya. Ya, benda gas juga harus punya tempat untuk menampungnya ya. Tidak bisa benda gas tidak ada tempatnya. Jadi benda gas itu seperti benda cair juga, selalu berubah-ubah mengikuti wadahnya. Anak-anak sudah mengerti semua materi yang diajarkan Bu Titi ya. Hari ini kita sudah belajar 3, yaitu benda padat,
benda cair, dan benda gas. Sudah mengerti semuanya? Siapa yang belum mengerti boleh bertanya anak-anak. Nah, silakan, siapa yang mau bertanya? Sudah masuk telepon? Iya, dilanjutkan Bu Titi ya anak-anak ya. Benda gas, benda cair, dan benda padat itu semua ada di sekitar kita. Kita sebagai manusia hanya berterima kasih kepada Allah karena memberi benda-benda yang begitu bermanfaat bagi kita semua. Nah, ada telepon masuk. Halo, siapa yang mau bertanya? Kurang keras? Halo, dari mana nak? Dari SDI Yamangsa, Surabaya. Iya, mau bertanya apa? Tanah Kurang keras sayang, Bu Titi tidak dengar. benda tanah liat. Benda tanah liat. Benda tanah liat. Termasuk benda apa? Oh, benda tanah liat termasuk benda apa? Siapa yang tahu? Ayo anak-anak. Iya, siapa yang tahu benda tanah liat itu termasuk benda apa? Bu Titik tadi bilang benda yang selalu tetap tidak berubah-ubah itu benda apa ya? Ayo, siapa yang tahu? Iya, bagus sekali. Ya, benda tanah liat itu termasuk benda padat. Tadi penelponnya siapa? Bu Titik kurang dengar. Namanya siapa? Halo? Atila Salwazali. Siapa nak? Asila. Akila dari Akila Salwandari. Dari SD mana nak? SDI Yamasa. Oh, SDI Yamasa. Ya, yang ditanyakan tanah liat termasuk benda apa? Ya, sekarang Bu Titik jawab ya. Tanah liat termasuk benda padat. Ya, kalian sudah mengerti kan 3 wujud benda tadi? Ya, sekarang penanya berikutnya. Siapa lagi yang mau bertanya? Ya? Oh, belum ada. Iya. Tadi bertanya tentang tanah liat itu termasuk benda apa? Tanah liat termasuk benda padat. Karena tanah liat tidak bisa berubah bentuknya. Tanah liat selalu tetap. Meskipun kita ambil tanah liat, kita letakkan dimanapun, tanah liat selalu tetap. Itu menunjukkan bahwa tanah liat termasuk benda padat. Anak-anak, coba sebelum menunggu penelpon berikutnya, Bu Titik punya tugas pada kalian semua. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Anak-anak, kalian tulis tugas yang ada di televisi kalian, kemudian kalian jawab, kalian kumpulkan kepada ibu guru kalian masing-masing. Pertanyaan pertama, apakah benda padat itu? Ya. Yang kedua, apa saja alat dan bahan yang mereka gunakan dalam membuat jus jambu? Yang ketiga, berilah 2 contoh benda yang termasuk benda cair dan gas. Ya, coba sekarang telepon lagi, siapa yang masuk? Silakan. Halo. Halo, dari mana? Dari SDN Sambil Kerep 2. SDN Sambil Kerep 2. Dengan siapa ini? Dengan Rafael. Dengan Rafael. Rafael mau tanya apa, nak? Asap itu termasuk benda apa? Apa? Asap itu termasuk benda apa? Asap termasuk benda apa tadi, ya? Asap termasuk benda gas. Ya, kamu tadi Bu Titik sudah bilang benda gas itu ciri-cirinya bagaimana? Ya, sudah disebutkan Bu Titik. Benda gas adalah benda yang tidak dapat dilihat. Kemudian benda gas
memiliki apa sih? Benda gas tidak dapat dilihat, tidak bisa disentuh, menempati sebuah ruangan juga, itu yang dinamakan dengan benda gas. Anak-anak, materi pada pagi hari ini sangat banyak sekali yang kita pelajari, ya. Ya, yang pertama kita mempelajari tentang wujud benda. Yang pertama adalah benda padat, benda cair, dan benda gas. Kalian semua sudah pembelajaran itu semua sudah Bu Titik berikan pada kalian sekarang. Tugas yang sudah Bu Titik berikan, kalian jawab, kalian kumpulkan ke guru kalian masing-masing. Anak-anak, Bu Titik akan ditemani lagi dengan bu guru yang cantik, namanya Bu Ajeng. Ini adalah guru kelas 1, jadi anak kelas 1 jangan kemana-mana ya. Nanti ditemani sama Bu Ajeng. Bu Ajeng. Terima kasih Bu. Iya. Halo anak-anakku kelas 1, jangan kemana-mana ya yang kelas 1. Halo Bu Ajeng. Halo Bu Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu Ajeng? Alhamdulillah baik. Anak-anak jangan kemana-mana ya untuk anak kelas 1, karena kalian akan belajar sama Bu Ajeng. Anak-anak, demikian materi dari Bu Titi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.